yaitu Matius pasalnya yang keempat. Matius pasal yang keempat, ya. Matius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7 kalau tidak salah, atau yang ke-8. Matius pasal yang keempat, ya, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama, saudara, supaya selebihnya setelah kita mendengarkan firman, kita bisa fokus untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan seperti kemarin, ya. Oke, Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara sudah mendapatkannya? Kita boleh baca bersama-sama, 1, 2, dan 3. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani. Dari 4 ayat ini kita mendapatkan 4 kebenaran sebagai penutup dari trilogi pencobaan di padang gurun, saudara, ya. Kita bisa melihat yang pertama, ya, poin yang pertama, Alkitab katakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Amin. Iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi, ya. Kenapa iblis itu tidak takut kepada Yesus? Bukan soal takut tidak takut, tetapi dia melihat Yesus ini sebagai wujud manusia, ya. Dan kalau kita perhatikan, bukannya iblis yang kedua yang berani tenteng-tenteng Yesus. Tapi kalau Anda baca di kebenaran firman Tuhan ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh roh, ya. Berarti oleh roh Tuhan, ya. Jadi iblis itu enggak sembarang. Sama seperti ada seseorang berkata kepada saya, "Pak, orang Kristen bisa enggak disantet, ya, disantet bisa nggak?" Oh, saya bilang bisa. Kenapa saya katakan bisa? Sederhana, ya. Karena Kristen yang mana dulu, ya. Jadi seperti Yesus itu dibawa oleh roh, ya, nggak sembarangan gitu. Tapi kalau saya dan Anda dimanapun Anda berada, Kristen yang benar, Kristen yang sungguh-sungguh, gitu, ya. Jadi bukan hanya Kristennya, pengikut Kristusnya, tapi apakah saya dan Anda di sini adalah pelaku daripada firman itu? Soal dicobai itu hal biasa, karena Yesus pun dibawa oleh roh, diizinkan berarti, ya. Dibawa oleh roh, berarti diizinkan, kan? Jadi benar kata saya dari dulu, dari awal, bahwa persoalan corona ini ya diizinkan Tuhan, ya. Karena kalau kita dengar nubuatan, kita dengar kata-kata Tuhan, ya, karena durhaka lah, kebencian, kemarahan, gitu, ya, yang terus saja seperti itu sehingga membuat keadaan jadi runyam. Roma 8 ayat 28, all things work together, ya. Jadi segala sesuatunya itu bekerja tuh terus bersama-sama. Tapi buat kita yang percaya betul, sungguh, itu mendatangkan kebaikan. Jadi COVID-19 meskipun di dalam kenyataan fact, gitu, ya, secara bukti, secara mata lahir, ya, kita lihat merugikan banyak hal, tetapi kalau kita melihat dengan mata rohani, tetap mendatangkan kebaikan, karena Tuhan itu selamanya baik, kan gitu. Nah, kalau kita melihat ini di ayat yang berikut, tadi saya katakan bahwa saudara di ayat yang ke-8, Alkitab katakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Setelah diizinkan dan karena roh yang membawa, akhirnya iblis lihat itu kesempatan. Yesus yang berwujud, ya, Yesus yang berwujud manusia. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah itu roh. Amin, saudara. Karena Tuhan itu roh, ya. Jadi Yesus yang berwujud manusia. Iblis nggak bisa mencobai Tuhan. Mana bisa sih? Jauh kuasanya. Tapi dia mencobai Yesus, Tuhan itu yang berwujud manusia. Itu pun atas izin Tuhan itu sendiri, roh Allah membawa Yesus
Tuhan yang berwujud manusia itu. Jadi manusia bisa dicobai? Nggak bisa. Kalau Yesus saja bisa dicobai, apalagi kita. Tetapi manusia bisa menang, ya itu Yesus sebagai jawaban kita bisa menang. Kalau Yesus bisa menang, kita pun bisa menang. Dengan syarat, jangan lupa, wujud kita yang manusia tetapi dikuasai oleh Roh Tuhan. Itu yang benar. Manusia yang menang adalah manusia saya seperti Anda yang berwujud manusia, yang masih tinggal menginjak dunia tetapi dikuasai oleh Roh Tuhan. Itu yang benar. Itu yang menang, ya. Nah, Alkitab katakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, gunung yang sangat tinggi. Alkitab tidak bilang dia membawanya ke langit yang kedua, langit yang ketiga, tidak. Paulus yang bersaksi dia pernah menginjak langit yang ketiga. Tapi untuk persoalan dicobai, iblis hanya bisa ke gunung yang tinggi. Betul? Dan gunungnya itu ada di mana? Ada di bumi. Gunung yang tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Artinya begini, jadi ujian yang terberat menurut manusia, ya, bahkan Alkitab juga katakan, ia itu meruntuhkan kesombongan. Dibawa ke gunung yang tinggi. Anda jangan berpikir bahwa orang kaya aja sombong loh, mentang-mentang kaya. Maafkan saya, orang yang nggak kaya juga nggak kalah sombong. Lihat bagaimana dia mengeluarkan kata-kata begitu sombong. Ya, kalau dia kata-katain orang begitu sombong. Kalau dia kata-katain hamba Tuhan, pelayan Tuhan begitu sombong. Seolah-olah dia tuh lebih benar dari notabene hamba Tuhan yang mungkin dia belum tahu kehidupannya. Sombong dia. Saya mau katakan buat saudara, kalau saya mengata-ngatai dan menceritakan orang yang tidak kenal, saya mau katakan itu kemarahan yang dasarnya adalah kesombongan. Seolah-olah saya lebih benar dari dia. Bagaimana mungkin saya bisa lebih benar dari dia? Kenapa? Saya nggak kenal dia. Anda cuma kenal melalui sosial media. Anda hanya kenal dari bicara orang ngomong saja. Coba Anda kenal dulu 5 tahun, Anda kenal dulu 10 tahun, Anda kenal 16 tahun, meskipun Anda kenal 15-16 tahun. Anda tidak layak juga mengatakan dia sombong kalau Anda tidak tahu kebenarannya itu. Atau Anda menceritakan dia. Dan banyak orang sekarang kita melihat dengan kebenarannya sendiri berkata, oh enggak kok begitu, oh enggak begini, oh kok enggak begitu. Saya mau katakan buat saudara, kalau Anda memang hari ini dibegitukan, saya dan Anda harus mengambil contoh dari Yesus. Anda lihat, Yesus pakai dengan ayat, ya, ada tertulis. Amin, saudara. Ada tertulis, dan Anda perhatikan dengan baik. Yesus menghindari perdebatan. Setuju? Kemarin kita bahas Yohanes 8, ya. Lihat. Yesus dari awal masuk ke sinagog dari ayat yang pertama dan diperhadapkan dengan wanita yang berzina sampai dengan ayat yang ke-11, hanya satu ayat Yesus keluarkan kepada orang-orang yang ingin mensesah wanita itu. Kenapa demikian? Saya melihat karena terus menerus, Alkitab bilang, karena terus menerus orang mendesak dia. Apa yang harus diambil keputusan? Apa yang harus dilakukan? Coba Yesus berikan kami masukan. Dan Yesus itu nggak seperti saya, nggak seperti Anda. Ya, mengeluarkan statement, kasih quote-quote. Ya, saya juga suka kasih quote. Saya juga termasuk. Kalau saya kasih quote terus saya tidak menjalankannya, saya adalah orang munafik. Begitu. Ya, kalau saya kasih quote gini, hai orang munafik, sebelum engkau melihat selumbar di mata orang, kau keluarkan dulu balok. Itu bukan berarti saya sombong. Saya jadi sombong kalau saya tidak mengeluarkan balok di mata saya dulu. Tapi kalau saya sudah mengeluarkan balok di mata saya, ya, dan saya tidak menuduh siapa-siapa, saya hanya pakai itu firman untuk menyatakan sesuatu tentang Tuhan, tentang hukum Tuhan itu, it's okay. Yang penting adalah saya terlebih dahulu mengeluarkan itu balok. Dan saya tidak menuduh siapapun. Begitu. Kebenarannya begitu. Ya. Pengertiannya seperti itu. Dan kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, di sini Yesus hanya pakai satu ayat saja. Tiap pencobaan satu.
Saya pun dan Anda mestinya begitu, nggak usah terlalu banyak perdebatan bahkan tentang masalah kita, terus kita ceritakan kepada orang lain, terus kita, aduh Pak saya sudah coba begini, saya coba begitu. Sudah terlalu banyak, Anda terputar-putar dan Anda jawab sendiri. Sebenarnya yang baik begini, sudah saya tidak berkata apa-apa, katakanlah kepada Tuhan atau hamba Tuhan atau teman-teman seiman dengan satu kata, apa yang harus saya lakukan? Nah terus dia jawab, kalau dia jawab dengan firman, berdoa saja, tetap sabar Bu, nantikan waktu, sudah selesai. Karena kalau kita akan tambah lagi, lihat, Yesus akhirnya menjawab, siapa yang tidak berdosa, silakan dia terlebih dahulu merajam wanita itu dengan batu. Sama, ketika iblis ini menyatakan bahwa di ayat yang ke-9 dia berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Betul? Ya. Dan Yesus berkata di ayat yang ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab apa? Ada tertulis terus. Kenapa? Jadi Yesus itu selalu hidup berdasarkan firman. You know why? Because he is the words of God himself. Karena dia adalah firman Allah sendiri, dia adalah Allah sendiri. Jadi dia tidak bertabrakan dengan firman. Dia tidak di atas firman saling tindih menindih. Tapi dia konsisten dengan perkataannya, konsisten dengan pernyataannya. Coba kita sekarang introspeksi diri, saya dulu dan Anda, ya. Kalau kita konsisten dengan firman, konsisten dengan hidup, saya yakin dan percaya pencobaan apapun tidak akan pernah bisa mengalahkan kita. Konsisten dengan firman. Dia konsisten dengan firman. Nyala iblis, sebab ada tertulis. Apa tertulis di situ? Alkitab bilang, sebab engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya. Terus ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Hal yang pertama yang saya mau bagikan buat Anda, bicara tentang kesombongan, bicara sesuatu, dosa, kesalahan yang datangnya dari iblis. Amin. Setiap kali orang itu sombong, berarti dia sedang dicobai dan dia jatuh dalam pencobaan itu. Iblis membawa ke tempat yang tinggi, ke gunung yang tinggi. Apa dong pengertiannya? Sesuatu yang tinggi, yang high. Ya. Higher. Hati-hati dengan mau naik lagi. Itu bagus, cuman saya hanya mengatakan hati-hati. Jadi hamba Tuhan, katakanlah seperti saya. Ya, dengan 5 views mau jadi 10 views, mau jadi viewers, mau jadi 100 viewers, mau jadi 300 viewers, itu baik. Cuma nanti timbul pertanyaannya, for what? 1000 viewers, 2000 viewers, for what? Kita akan dicobai dengan hal yang seperti itu. Tuhan sih beri aja. Apa yang dia berikan, biasa saudara. Kalau kita rajin, kita hidup kudus, kita hidup berkenan, dia beri. Dia beri karena itu konsekuensinya. Tapi ada konsekuensi yang lain. Sudah siapkah saya dan Anda untuk naik lebih tinggi? Karena katanya, pohon semakin tinggi, anginnya semakin keras. Gitu. Jadi iblis nggak tanggung-tanggung. Dia bawa, udah gunung kan, terus yang tinggi. Terus dia lihat itu saudara, dia lihat itu dunia gitu. Ya kan? Jadi kejatuhan kita yang ketiga, saya mau katakan buat Anda. Yang pertama bicara tentang jasmania, kemarin kita bicara tentang jiwania, yang ketiga sekarang kita bicara tentang rohania. Nah, jasmania dilawan dengan persekutuan dengan Tuhan, ya. Tubuh lemah kata, tapi roh itu penurut. Daging itu lemah, roh itu penurut. Yang kedua, ini bicara bukan hanya persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan firman. Jadi persekutuan dengan Tuhan itu artinya persekutuan dengan Bapa. Persekutuan dengan firman, Alkitab katakan Yesus itu adalah firman Tuhan. Betul? Dan sekarang yang ketiga, ini bicara tentang hal yang bersifat rohania. Ini juga bicara tentang penyakit rohani. Betul? Dan penyakit rohani adalah penyakit yang paling berbahaya. Apa itu saudara? Kesombongan. Kesombongan apa? Kesombongan rohani. Lu nggak bisa lawan gua dah. Kalau gua ngomong itu pasti benar. Hati-hati loh.
Dan bahkan orang bilang, waduh kalau dia bawa firman, itu juga penyakit akan menyerang saya terlebih dahulu. Wah kalau dia buka firman, kalau dia udah gali firman, kalau dia udah definisikan firman, gitu. Akhirnya saudara sadar tidak sadar, kita sedang menggali satu kuburan. Buat siapa? Buat orang itu. Kenapa? Kuburan untuk dia dikuburkan di situ. Ya, karena apa? Kesombongan roh. Dia dengar dari Tuhan, apa kata Tuhan. Sedangkan kalau kita bicara tentang roh, itu harus diuji dulu. Betul nggak? Iya. Jadi pokoknya ini penyakit yang menyebabkan gini. Kalau bukan dari saya, firman Tuhan itu nggak benar. Waduh, saya pernah dengar pernyataan seorang pendeta begitu. Dia bilang, pokoknya gereja saya kalau tidak mendengarkan khotbah dari saya, maka rohaninya itu padam. Siapa lagi dia? Tuhan Yesus. Dia bilang firman dari dia. Firman dari dia. Firman adalah firman yang dari Kristus. Karena firman itu adalah Kristus. Saya mau katakan buat kita semua, termasuk buat saya lebih dulu. Kalau saya besar, semakin besar, ada yang lebih besar. Ada yang lebih besar. Di atas gunung ada gunung. Pepatah bilang begitu. Konsentrasi ke sini. Semua konsentrasi. Kadang-kadang tim 7 juga nggak konsentrasi ya. Jadi kadang terganggu. Saudara, saya mau katakan buat saudara ya, Anda konsentrasi. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, marilah kita dengar itu dengan baik. Saudara, kadang-kadang roh kesombongan itu udah kena ke saya, kena kepada Anda, bisa kena ke tim 7. Kita pikir, kadang kita lagi ngomong, ya, firman Tuhan lagi bicara, kita jalan, kita pikir nggak jadi masalah. Itu kata kita. Kita nggak mau ke gereja, kita, aduh tuh pendeta, on. Aduh, udah on, nggak usah konsentrasi. Dan ketika dia bicara, terus kita bilang, aduh ngantuk, capek dengar tuh firman. Akhirnya kita nonton film, di ibadah loh. Itu penyakit apa? Kesombongan rohani. Kesombongan rohani. Oleh sebab itu, ketika Marta, itu dia komplain tentang Maria. Maria itu sedang mendengarkan Yesus. Sedangkan bagi dia ngomel-ngomel, dia pikir itu masakan nomor 1. Bukan masakan dia nomor 1. Memang wajib untuk masak. Tapi masakan Yesus itu nomor 1. Itu sudah. Yesus ingin bilang, masak bisa nanti. Kalaupun kau masak, jangan komplain. Gitu. Kau persiapkan dengan baik. Dan kalau kau mau lebih baik lagi, ya duduk di sini. Makanan bisa diatur. Tuh. Yesus begitu sudah. Oleh sebab itu, Yesus dicobai dalam hal kesombongan diri. Ya. Dan kesombongan diri itu pasti asalnya dari iblis. Karena iblis itu bapak, si penyesat. Bapa dari segala pembohong itu iblis. Jadi hal yang pertama kita bisa melihat kesombongan rohani yang iblis pakai dan iblis punya untuk menghancurkan kita. Dan yang kedua, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Hal yang kedua begini, kita bisa kaya nggak dari kekayaan iblis? Bisa. Ya kan? Ada banyak orang menyembah, ya. Akhirnya dia dapat. Oleh sebab itu kita lihat, banyak orang ke dukun-dukun dapat. Rasanya dia dapat. Tapi sementara itu. Karena apa? Karena iblis pun juga bisa memberikan itu. Ya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Artinya dia berikan dengan syarat. Coba beda dengan Yesus yang mati buat kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar. Bukan soal yang percaya, tapi karena begitu besar dulu. Kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan, memberikan secara cuma-cuma. Nah, kalau orang sudah diberi secara cuma-cuma, boleh dong pakai syarat. Syaratnya adalah percaya kepada Yesus, kan begitu. Tapi iblis tidak. Iblis katakan begini, semua itu akan kuberikan kepadamu. Akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Beda itu saudara. Semua itu akan kuberikan. Akan kuberikan. Tapi Yohanes 3 ayat 16 bacanya nggak begitu. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga
Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, memberikan anaknya yang tinggal, supaya apa? Yang percaya. Kalau sudah diberikan, percaya. Kalau ini enggak, sujud dulu sembah aku, baru aku akan beri. Beda itu, saudara. Oleh sebab itu saya mau katakan buat saudara, hati-hati. Iblis pun bisa memecah konsentrasi kita. Kalau Anda tanya kepada saya, iblis bisa mencecoki? Bisa. Dia bisa berikan jodoh bahkan yang bukan dari Tuhan. Do you believe that? Ya. Anda boleh katakan gini, segala sesuatu dengan izin Tuhan. Loh, kalau Anda melanggar tuh firman, tiba-tiba Saman Leven terus punya anak. Belum tentu loh, belum tentu. Saudara pacaran tidak seiman, tapi Anda sudah MBA dulu, married by accident. Terus Anda bilang, ini izin Tuhan. Tuhan bisa dong menahan supaya aku nggak hamil. Kok jadi begitu? Apa penerjemahannya kenapa begitu? Karena aku sudah berikan kebenaran. Sekarang ada pilihan bebas. Terus akhirnya Anda menikah. Tidak seiman. Betul. Tapi sudah punya anak. Repot. Kawinnya kenapa? Terpaksa. Mau nggak mau. Bapak ibu jadi menyerah. Kenapa? Kalau nggak malu. Bayangkan. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ya sudah. Itu keluarga banting naik turun. Kadang ke sini, kadang ke situ. Bisa 2 tahun nggak ke gereja, bisa 3 bulan, 6 bulan nggak baca Alkitab. Waduh. Akhirnya ada banyak keluarga yang bilang, yang penting hati mah. Hati dari mana? Sudah berbuat salah kok. Akhirnya apa? Terima neraka dunia seumur hidup. Dia belum merasakan neraka akhirat, tapi sudah menerima kenyataan neraka tiap-tiap hari. Jadi jangan salah loh, saudara, ya, bahwa iblis juga bisa menawarkan kekayaan tapi yang bersifat fana kepada kita. Tapi kalau Tuhan memberkati, dia memberkati kekal selamanya, ya. Dan yang ketiga kita baca di situ, maka berkata Yesus kepadanya, "Enyaklah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dengarkan baik. Supaya saya dan Anda tidak sombong rohani, belajar juga untuk hidup dalam penyembahan. Amin. Karena dengan penyembahanlah kita belajar untuk merendahkan hati kita. Dengan penyembahanlah kita akan dianugerahkan hati yang menyembah. Hati yang selalu bisa duduk di bawah kakinya. Dan selalu mengakui Yesus sebagai Juru Selamat. We are nothing, Lord. Tanpa Engkau, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus pernah katakan, di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi hanya dengan penyembahanlah. Penyembahan yang sungguh-sungguh, karena Yesus katakan, dia sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Bukan hanya penyembah-penyembah, tapi the true worshippers. Not only the worshippers. Dengan suara bagus, suara indah, tapi not true. The true worshippers. Worshippersnya itu pemilik true. Amin. Ya. Jadi worshippers itu yang memiliki adalah true, the true worshippers. Jadi yang menyembah itu harus benar, jadi dasarnya itu benar. Nah, kalau Anda tanya definisi benar, saya hanya cuma punya kata. Orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Setuju? Orang yang benar adalah orang yang menghormati Tuhan. Betul? Dan orang yang benar adalah orang yang mengasihi Tuhan. Betul, saudara? Ya? Jadi yang ketiga saya mau katakan buat saudara, penyakit rohani bisa disembuhkan dengan apa? Penyembahan yang benar. Dan yang keempat, terakhir, lalu iblis meninggalkan dia. Ya? Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saya mau tanya pada saudara, kenapa iblis meninggalkan dia? Ada yang tahu? Ada yang tahu, saudara? Karena dia kalah. Sederhananya. Dia pecundang. Nah, dia lihat gini, I cannot against him. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa lawan dia. Aku nggak bisa. Kenapa? Dia memang hebat. Dan dalam terjemahan yang dalam
Injil yang lain, Alkitab bilang begini di perikop yang sama. Dan iblis menunggu waktu yang baik untuk menjatuhkan Yesus. Amin. Dengar baik. Kalau saya dan Anda menang hari ini, jangan berpuas hati dulu. Dia menunggu kesempatan yang baik untuk kembali mencobai kita. Amin. Kadang dia pikir kita udah kuat. Oh, kelihatannya gitu. Enggak kok, aku diberkati. Fine-fine aja nih. Sehat. Enggak ke gereja juga nggak apa-apa. Ada banyak orang tuh nggak usah kasih ke gereja, nggak usah. Fine. I'm fine. Begitu Corona 19 datang, COVID-19, hancur loh semua. Bukan hanya manusia biasa yang hancur. Presiden negara-negara besar. Boom. Kenapa demikian? Iblis menunggu kesempatan yang baik untuk menghancurkan kita. Tapi dengar, ayat terakhir bilang apa? Lalu malaikat-malaikat melayani dia. Apa artinya, saudara? Kalau kita sudah menang di dalam pencobaan penyakit rohani, maka berkat Tuhan itu ada di depan kita. Tuhan akan melayani kita. Keren. Kita melayani Tuhan, harus. Tapi Tuhan melayani kita. Wow. Alkitab bilang di Mazmur, ya makan sehidangan dengan kita. Semeja makan. Ya. Kita semeja makan dengan Pak Jokowi aja dulu. Kita selfie terus. Bahkan kita nggak pikirin makannya enak atau enggak. Cuma ada nggak kesempatan protokol? Kalau perlu ada 2 orang dari rumah terus foto ya. Kita foto berdiri Pak Jokowi, duduk Pak Jokowi, ngomong serius sambil makan. Betul nggak? Dilayani. Itu baru presiden. Bagaimana dengan Tuhan yang melayani kita? Wow, luar biasa. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Selesai trilogi 40 hari itu. Ya, saya dan Anda melayani Tuhan, dan berkatnya adalah Dia akan melayani kita. Kita menang, Dia akan melayani kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita angkat pujian. Kita akan menyembah Tuhan. Ya, tadi enyahlah kau iblis, ya. Hendaklah engkau beribadah, sujud menyembah Tuhan Allahmu, karena ada tertulis ini. Kita menyembah Tuhan karena ada tertulis. Firman yang berkata, sembahlah Tuhan Allahmu. Kita akan menyembah Tuhan.